Parents, apakah tahu bahwa menurut American College of Obstetricians and Gynecologists, hingga 26% dari seluruh kehamilan berakhir dengan keguguran, dan banyak dari wanita bahkan tidak menyadarinya. Diketahui 1 dari 5 kehamilan yang dikonfirmasi berakhir keguguran sebelum usia kehamilan memasuki 20 minggu. Lantas, apa saja jenis-jenis dari keguguran yang perlu mewaspadai? Pertama, chemical miscarriage merupakan keguguran kimiawi ketika sel telur dibuai dan kemudian tubuh memberi isyarat untuk memproduksi hormon kehamilan HCG. Namun, sel telur yang telah dibuai tidak pernah ditanamkan atau implantasi. Kedua, clinical miscarriage atau disebut keguguran klinis merupakan keguguran yang memiliki tanda-tanda klinis kehamilan seperti terlambat haid atau kantung janin yang terlihat saat USG. Early miscarriage, keguguran dini yang merupakan keguguran yang terjadi sebelum minggu ke-13 di usia kehamilan. Keempat, late miscarriage atau keguguran terlambat, terjadi antara minggu ke-14 dan 24 yang dianggap sebagai lahir mati. Keguguran terlambat seringkali disertai dengan pendarahan yang jauh lebih banyak. Kelima, missed miscarriage atau keguguran yang terlewatkan, yang tidak ada tanda-tanda pendarahan atau rasa sakit. Biasanya didiagnosis selama pemeriksaan prenatal rutin atau USG. Complete miscarriage merupakan keguguran yang dianggap selesai jika terjadi pendarahan dan kram, serta tubuh akan mengeluarkan seluruh isi kehamilan. Incomplete miscarriage, ketika hamil, mom akan mengalami gejala pendarahan dan kram, dan dokter akan mengetahui bahwa kehamilan tidak dapat dipertahankan, serta mom memerlukan bantuan untuk mengeluarkan setiap bagian janin atau plasenta dari rahim. Recurrent miscarriage merupakan keguguran yang berulang, yang terjadi 2 atau 3 kali selama kehamilan berturut-turut. Septic miscarriage merupakan keguguran yang disertai dengan infeksi pada rahim. Hal ini jarang terjadi, tetapi dapat mengancam keselamatan nyawa moms. Selanjutnya ada blighted ovum, merupakan keguguran yang digunakan untuk menjelaskan kantung kehamilan yang kosong. Kantung kehamilan melepaskan hormon HCG, namun tidak ada embrio yang terbentuk. Terakhir, molar pregnancy merupakan kehamilan anggur dengan komplikasi langka yang ditandai dengan pertumbuhan trophoblas yang tidak normal, sel yang biasanya untuk membentuk plasenta, sehingga mengakibatkan keguguran saat kehamilan. Selain mengetahui jenis keguguran yang terjadi pada mom juga harus tahu faktor apa yang dapat menyebabkan keguguran pada moms. Pertama, karena infeksi seperti paparan, penyakit TORCH atau penyakit yang dapat ditularkan kepada bayi selama kehamilan. Kedua, implantasi sel telur yang telah dibuai secara tidak tepat pada lapisan rahim. Ketiga, dikarenakan ketidakseimbangan hormon, kelainan kromosom, kelainan atau masalah pada rahim. Keempat, faktor usia, gaya hidup yang tidak sehat, paparan radiasi, penyakit bawaan seperti jantung, tiroid, lupus, diabetes, ataupun ginjal. Kelima, konsumsi obat-obatan tertentu seperti obat jerawat atau tanpa resep dari dokter kandungan. Terakhir, karena malnutrisi yang parah, minum terlalu banyak kafein dalam kopi, teh, ataupun minuman energi lainnya. Bagaimana parents? Tentunya kehilangan bayi karena keguguran memang menyedihkan. Umumnya terjadi karena alasan di luar kendali dan tidak dapat dilakukan untuk mencegah atau menghentikan terjadinya. Jika mom berencana untuk hamil, hubungi penyedia layanan kesehatan untuk mendiskusikan waktu kehamilan berikutnya agar kehamilan lebih sehat dan terjaga.